Oh ya, Oke, lewat. siap. Ya. Kebetulan lorong wisata unggulan kita di wilayah sini juga Sambung Jawa. Oh ya. Iya. Wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya masih semangat untuk menjalankan aktivitasnya, terlebih lagi untuk menyaksikan program pada hari ini. Dan tentunya senang sekali rasanya saya Firna Jiretno dapat menjumpai Anda dalam program spesial kali ini, yaitu program yang telah diusung oleh Tribun Timur dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Makassar yang ke-415. Tentunya program ini nantinya akan mengundang kepala wilayah kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk membahas bagaimana kecamatan-kecamatan yang ada dan juga bisa menjadi inspirasi serta kebanggaan Kota Makassar itu sendiri. Dan untuk itu kali ini sudah hadir di series keempat, yaitu camat dari Kecamatan Mamajang, dan kita akan membahas terkait tema dengan judul Kecamatan sebagai Pusat Informasi dan juga pelayanan. Untuk itu langsung saja kita sapa ya narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Muhammad Ari Fadli SSTP selaku Camat Mamajang. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Pio. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, siap. Pak, sebelum kesini mungkin ada aktivitas apa nih? Oh ya, jadi tadi pagi kami sebagaimana hari-hari sebelumnya kita melaksanakan aktivitas pagi hari di kantor kecamatan. Tadi pagi kita sempat rapat dengan seluruh imam kelurahan, dengan KUA, dengan BPJS Ketenagakerjaan di kantor kecamatan. Sebelum ke sini tadi. Siap, ya, Pak. Siap. Pak, mungkin sebelum terlalu jauh melangkah nih, mungkin saya bisa sapa Bapak Camat ini sebagai sapaan apa nih, Pak? Pak Ari saja. Pak Ari aja. Seperti biasanya ya, Pak? Ya, siap. Siap, Pak. Pak, bagaimana aktivitasnya belakangan ini selain tadi mungkin ada pertemuan dan juga belakangan ini lagi menyibukkan, disibuki dengan apa, Pak? Jadi memang kesibukan kita selaku kepala kecamatan ya di Kecamatan Mamajang, sebenarnya saya ini baru juga, baru di Januari 2022 kemarin saya masih pelaksana tugas camat sampai didefinitifkan tepat tanggal 3 Juni 2022 kemarin. Ya, sebelumnya kan sempat menjadi Sekcam di Tamalate. Kalau untuk aktivitasnya ya sebagai kepala rumah tangga pastinya dengan 1 istri 2 anak, ya bukan kebalikannya. Oke Pak, jangan sampai ya. Siap. Siap. Oke Pak. Pak, sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi seorang Pak Ari ini untuk menjabat sebagai camat di Kecamatan Mamajang? Jadi tentunya motivasinya pertama-tama kita sebagai aparatur sipil negara atau ASN kan, tentunya ingin mengabdi, pengabdian kepada masyarakat. Karena inti dari pemerintahan kan adalah sebuah pelayanan. Inti dari pelayanan adalah ketulusan. Artinya orang yang bekerja di pemerintahan harus punya hati yang tulus dulu. Ya, hati yang tulus. Kalau dia tidak bisa memberikan dan menunjukkan hatinya yang tulus, pasti tidak akan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Artinya apa? Orang yang bekerja di pemerintahan, dia sebagai ujung tombak memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar masyarakatnya bisa berkehidupan yang layak dan baik juga, seperti gitu. Jadi bisalah dikatakan orang yang berkecimpung di pemerintahan adalah pahlawan-pahlawan yang ada di pemerintahan daerah maupun di pemerintahan pusat, seperti itu. Iya, jadi pada intinya ada satu kata kunci, yaitu harus tulus ya, tulus, Pak. Betul. Pak, bisa dikatakan bagaimana sih moto seorang Pak Ari ini? Ya, kalau saya sebenarnya mengikuti saja bagaimana perkembangan zaman dan lain sebagainya. Karena kita cuma bisa berupaya dan berikhtiar. Betul Pak. Tentunya pasti yang mengabulkan segala sesuatu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa itu. Pak, bisa dikatakan bagaimana sih gaya kepemimpinan seorang Pak Ari ini yang bisa dibilang baru ditetapkan ya Pak? Sebelumnya kan mungkin dibilang PLT ya Pak? PLT, pelaksana tugas. Bagaimana sih gaya kepemimpinannya hingga saat ini Pak? Kalau gaya kepemimpinan kan mungkin mengikuti umur. Saat ini bisa kami informasikan ke teman-teman Tribuners juga di manapun berada.
Saya saat ini baru umur 32 tahun. Oke, ya. Bisa dibilang masih bisa muda dibilang ya? paling muda, Camat paling muda sekota Makassar. Ya. Bahkan di tahun 2016 saya dilantik oleh Bapak Wali Kota sebagai lurah termuda juga saat itu. Masih umur 26 tahun juga. Artinya apa? Kita diberikan amanah, tidak melupakan umur yang ada sama kita. Kita mengikuti bagaimana pemimpin gaya-gaya pemimpin muda pada umumnya kan, bagaimana kita membaur sama masyarakat dan juga tidak lupa membaur sama teman-teman ASN maupun non ASN, staf-staf yang ada di kecamatan maupun di kelurahan gitu. Pak, dari kepemimpinan ini yang bisa dikatakan masih berjiwa muda, tentunya ada rutinitas-rutinitas yang masih dilakukan oleh Bapak ini, seperti misalnya mungkin apel pagi ya? Apel pagi. Itu bagaimana Pak? Apakah masih dilakukan hingga saat ini? Kalau apel pagi kan sudah menjadi rutinitas dari seorang ASN. Bahkan tiap hari Senin di Kecamatan Mamajang kita membagi tugas. Bagaimana tugas. Mungkin minggu pertama saya yang ambil, minggu kedua Pak Sekcam, minggu ketiga dan keempat tiap bulan berjalan itu kita berikan kesempatan kepada lurah-lurah. Karena saya berkeyakinan kepemimpinan ini kan harus berkesinambungan. Betul, Pak. Tidak mungkin seorang lurah saat ini mau menjadi lurah terus sampai pensiun. Pasti dia ingin juga mencapai menapaki sebagai sekcam, sebagai camat. Kalau kita tidak persiapkan mereka saat ini, pasti suatu saat ketika amanah mereka diberikan, mereka tidak siap. Karena berbicara di depan umum, karena kalau kita berbicara tentang apel pagi kan kita berbicara tentang umum, memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Selain memberikan nasihat kan di luar daripada itu kita harus memberikan contoh. Karena apa yang kita sampaikan di apel pagi tentunya kan orang melihat aktivitas kita sehari-hari. Tong ini Pak Camat, dia sampaikan begini ternyata tidak sesuai dengan anunya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada lurah-lurah tiap bulannya untuk mengambil apel. Jadi tidak serta-merta di 4 minggu setiap bulannya itu saya terus ambil apel, tidak. Kita memberikan kesempatan ke Pak Sekcam dan juga minggu 3 dan 4 itu kepada lurah-lurah. Berarti maksudnya sudah terjadwal gitu. Terjadwal. Bukan hanya seorang camat yang memimpin. Betul. Tentunya dilatih juga buat rekan-rekan kerja yang lainnya. Betul. Karena anggapan saya mereka lebih baik 1000 kali salah ketika mereka belajar daripada mereka di depan umum di masyarakat 1 kali salah. Betul Pak, betul. Jadi ada latihan-latihan terlebih dahulu nih. Gak apa-apa salah, yang penting sebetulnya yang penting terbiasa dulu. Allah bisa karena biasa. Betul Pak. Siap. Pak, mungkin bisa digambarkan sedikit bagaimana sih kondisi umum yang ada di Kecamatan Mamajang? Jadi Kecamatan Mamajang ini Mbak Vio, kami terdiri dari 13 kelurahan. 13 kelurahan. Dengan jumlah kurang lebih sekitar 70.000 sekian jumlah penduduk. Dengan jumlah RW dan RT kurang lebih sekitar 275 RT dan RW. Yang uniknya di Kecamatan Mamajang ini dari 13 kelurahan 8 atau 9 orang itu lurahnya perempuan semua. Nah, jadi emansipasinya dapat. Saya awalnya ketika diberikan amanah ini dan melihat komposisi dari personil-personil kelurahan, kepala kelurahan kami di Kecamatan Mamajang ini sebenarnya agak sangat ragu sebenarnya Mbak Vio. Kenapa ada sangat ragu? Karena mohon maaf, kalau perempuan kan pasti keterbatasannya untuk bekerja di lapangan kan pasti terbatas. Betul Pak. Mereka mempunyai tugas sebagai kepala wilayah, lurah, dan juga sebagai ibu rumah tangga di rumah tangga. Betul, Pak. Tetapi alhamdulillah dalam seiring berjalannya waktu kami bisa bersinergi, kami bisa berkolaborasi dan ternyata perempuan bisa tonji tahu. Bisa tonji dan tentunya lebih gesit ya Pak? Lebih gesit. Ternyata lebih gesit. Iya, siap. Jadi karena gesitnya mereka sen kanan belok kiri. Gitu ya Pak. Tapi kalau di urusan pemerintahan nggak begitu ya Pak? Begitu, nggak harus. Kalau kanan, kiri. Lebih tegas Pak tentunya. Tapi kalau soal di jalan umum, nggak apa-apa. We never know Pak. Karena kalau ditabarkan tanggung masing-masing saja. Betul Pak. Yang jelas pada saat memimpin kelurahan ini tidak serta-merta Pak sen kanan, padahal mau ke kiri. Betul Pak. Pak dari saya agak lucu juga sih Pak. Pak dari penjelasan yang tadi dikatakan bahwa ada 13 kelurahan dengan jumlah penduduk yang bisa dikatakan 70.000 sekian. Bagaimana sih visi misi yang kemudian dikembangkan oleh
Bapak sebagai camat? Ya, kalau saya sebenarnya visi misinya itu adalah visi misi kolaborasi. Ya, kolaborasi. Karena kenapa? Pemerintahan yang efektif sekarang itu harus berkolaborasi. Betul, betul. Baik itu sesama internal kita di kecamatan maupun kelurahan maupun juga masyarakat yang ada di wilayah kita. Karena kenapa? Ketika ingin menjalankan suatu program tanpa keterlibatan masyarakat yang ada di wilayah tersebut, nonsen, tidak mungkin. Ya, bisa saja contoh kerja bakti. Kerja bakti kan itu memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana lingkungan bersih. Tetapi yang paling penting adalah keterlibatan masyarakat di situ. Kami boleh membersihkan jalanannya, kami boleh membersihkan drainasenya. Tetapi yang menjaga kesinambungan kebersihannya itu harus masyarakat. Karena kami bukan sebagai ASN maupun juga pemerintahan yang mengangkut sampah, bukan. Kami hanya memberikan contoh, memberikan keteladanan. Dengan keteladanan tersebut upaya untuk kolaborasi masyarakat ada. Karena yang menjaga lingkungan kan itu sebenarnya bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi harus lebih banyak tanggung jawab dari masyarakat yang ada di situ. Gitu. Dan juga tentunya bersinergi Pak, antara pemerintah, baik itu daerah di kelurahan, kecamatan, dan juga di pemerintah Kota Makassar itu sendiri ya Pak. Karena kalau kita berbicara salah satu contohnya kebersihan itu kan harus komprehensif. Ya betul. Ya, karena kalau kita berbicara 13 kelurahan, cuma 10 saja yang bersih, 3-nya tidak, tetap yang tercoreng namanya kan satu kecamatan. Nah, jadi harus semua, ada keterlibatan masyarakat dan juga keterlibatan dari pemerintah yang ada. Gitu. Hingga saat ini bagaimana progresnya Pak dari ke-13 kelurahan ini? Alhamdulillah kalau kita dari 13 kelurahan ini semua lurahnya dari 13 lurah ini partisipatifnya luar biasa sekali. Kolaborasi di tengah-tengah masyarakat itu luar biasa sekali. Salah satu memang ukuran kami untuk melihat kolaborasi dan partisipatif dengan keaktifan lurah-lurah dengan masyarakatnya itu adalah salah satunya lorong wisata. Alhamdulillah kami di Kecamatan Mamajang ini, Bu Vio, kita sudah mempersiapkan kurang lebih sekitar 94 lorong wisata. 94 lorong wisata dari 13 kelurahan yang ada. Itu. Ya, semua itu sudah alhamdulillah on progress semua, tetapi yang dalam waktu dekat ini kita mau launching itu satu lorong unggulan setiap kelurahan. Jadi kita menyiapkan 13 lorong unggulan di Kecamatan Mamajang. Gitu. Pak berbicara tentang lorwis atau wisata ini mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertengahan kali ya Pak. Tapi untuk kali ini kita akan membahas terkait tema kita hari ini yaitu kecamatan sebagai pusat informasi dan juga pelayanan. Pak, menjadi pertanyaan sebagai pertanyaan awal nih, bagaimana sih pelayanan yang ideal menurut seorang Bapak Ari ini sebagai camat? Sebenarnya simpel sih kalau pelayanan yang baik. Ketika masyarakat datang tersenyum, pulang tersenyum juga. Bahkan ketika dia datang marah, pulangnya tersenyum. Artinya apa? Ketika mereka datang dengan problematika permasalahannya, kita memberikan solusi, mereka dapat solusi di kantor kecamatan dan kelurahan yang ada. Seperti begitu. Lantas bagaimana arahan yang dilakukan oleh seorang Pak Ari ini untuk kepada rekan-rekan kerja untuk melayani masyarakat? Ya, tentunya kalau kita berbicara tentang pelayanan, masyarakat itu taunya ada beberapa poin. Yang pertama, persyaratannya apa. Yang kedua, hari untuk menyelesaikan permasalahan ataupun surat-surat keterangan itu ketepatan waktunya berapa hari. Kalau itu terjawab oleh masyarakat, saya yakin dan percaya masyarakat tidak akan komplain. Yang menjadi permasalahan sekarang kan di tengah-tengah pemberian pelayanan kepada masyarakat, yang pertama, ketika masyarakat datang, si A di front office, di ruang pelayanan kita menjelaskan, surat keterangan ini Pak, Bu, harus dilampirkan A sampai Z-nya. Ketika datang lagi besok, mereka sudah bawa, ternyata beda lagi penyampaiannya. Oh tidak Pak, cuma A sampai B-nya saja. Ataupun ada keterangan-keterangan surat-surat lain, ataupun juga dokumen pendukung yang tidak lengkap. Ini kan yang biasanya bikin masyarakat antipati dan merasa dipimpongkan di tengah-tengah masyarakat. Ini harus kita satu pemahaman semua kepada seluruh ASN kita maupun non ASN kita atau Laskar Pelangi sekarang lebih namanya. Laskar Pelangi itu Laskar Pelangi, bahwasanya ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita memberikan informasi yang jelas, detail kepada masyarakat dan juga detail masalah pelaksanaan dan pemberian pelayanannya berapa hari. Kalau bisa selesai dipercepat, kenapa tidak? Kenapa kita harus mempersulit dan lain sebagainya? Seperti itu. Berarti kalau berbicara tentang realisasinya sudah terlaksana Pak? Terlaksana. Alhamdulillah selama kami diberikan kepercayaan oleh Bapak Wali Kota, mulai dari awal Januari kemarin sampai hari ini,
belum ada sih secara spesifik dan secara detail mengenai keluhan-keluhan masyarakat, baik itu yang ada di kelurahan maupun di kecamatan dalam pemberian pelayanan. Ya. Berarti kondisi serta standar yang ideal menurut Bapak ini sudah terlaksana 100% Pak? Kalau dibilang standar 100%, kami meyakini masih ada kekurangan-kekurangan, tetapi itu kita dalam proses tahapan pembenahan-pembenahan supaya sampai ke posisi paripurna, sempurna. Oke, gitu. siap Pak. Itu kan tadi dijelaskan bahwa secara umum biasanya seperti itu Pak. Kayak misalnya ada masyarakat yang mau mengurus. Misalnya KTP nih, dikatakan KTP. Pada hari pertama mungkin datangnya diminta persyaratan A sampai C nih. Tapi di hari kemudiannya datang lagi ternyata masih ada lagi berkas. Pasti kan kemarin orang yang di sini menyampaikan cuma ini yang perlu dibawa. Kenapa harus penambahan berkas lagi? Itu kan biasanya membuat masyarakat merasa dipimpong kan, merasa tidak diberikan kepastian persyaratan. Jadi harus ada kepastian persyaratan untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat. Ada SOP-nya. Kan. Tindak lanjut dari kecamatan itu sendiri bagaimana Pak? Kalau tindak lanjut kecamatan sendiri, kita ketahui bersama kan Bapak Wali Kota dalam beberapa bulan belakangan di awal tahun kemarin kan ada namanya meluncing namanya Metaverse. Metaverse. Atau Makaverse, Makassar Metaverse. Di situ kan salah satu inti dari launching dan juga program Metaverse dan Makaverse itu adalah pemberian informasi kepada masyarakat secara elektronik. Ya, betul. Ya, kita ketahui Mbak Vio di Kecamatan Mamajang ini dari 13 kelurahan, alhamdulillah kalau dilihat tingkat melek IT-nya masyarakat kita itu hampir sekitar 60-70%. Karena Kecamatan Mamajang ini kan kecamatan yang ada di tengah kota. Ya, betul, beda, mohon maaf, di beberapa kecamatan-kecamatan yang ada di pinggiran-pinggiran kota gitu. Sehingga kami kemarin di awal Februari, mohon maaf di akhir Februari kemarin saat Rakorsus, kita sudah membuat salah satu aplikasi namanya Singkama. Kita ke Makassar-Makassarannya, tetapi itu ada singkatannya, ada perpanjangan. Sistem Informasi Terintegrasi Kecamatan Mamajang. Jadi Singkama ini merupakan akronim ya? Akronim dari Sistem Informasi Terintegrasi Kecamatan Mamajang. Terintegrasi Kecamatan Mamajang. Berarti ini khusus dari Mamajang sendiri ya Pak? Mamajang sendiri. Di situ pemberian pelayanan serta informasi mengenai semua seluk-beluk pelayanan dan juga potensi-potensi yang ada di Kecamatan Mamajang, di situ semua ada, gitu. Bahkan kedepannya ini kita sementara proses pembenahan, pelayanan perizinan itu bisa melalui online nanti, didaftarkan di situ, gitu. Berarti perizinan apapun itu Pak? Perizinan apapun juga, perizinan apapun. Tetapi kan salah satu yang biasanya surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh kelurahan sama kecamatan kan surat kematian. Mungkin itu surat kematian bisa diurus langsung karena kan menyangkut masalah penguburan dan lain sebagainya kan itu. Berarti bisa dikatakan Singkama ini merupakan inovasi yang dilahirkan oleh Kecamatan Mamajang secara khusus ya Pak? Secara khusus, betul. Dan juga apa sih yang menjadi dorongan Pak lahirnya inovasi ini? Jadi dorongannya mungkin yang pertama yang bisa kami sampaikan, kita mengikuti dan juga terinspirasi dari dari Bapak Wali Kota kita yang bagaimana Makassar ini bisa menjadi kota yang smart sombere kan, sesuai dengan tagline-nya. Smart sombere tentunya kan salah satunya digitalisasi. Digitalisasi pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat. Itu salah satu anunya. Yang kedua juga itu tadi yang kami sampaikan, ternyata hasil survei dan juga hasil anunya kami di lapangan, hampir 60-70% masyarakat Kecamatan Mamajang itu melek informasi. Kenapa sih dengan potensi ini kita tidak bisa menggunakan pelayanan publik secara digitalisasi? Dan gitu. juga tentunya lebih efisien ya lebih Pak? efisien pasti dan lebih transparan. Ya, lebih betul. transparan. Karena gitu. dapat dilihat langsung. Ya, jelas pasti. Bahkan di situ nanti pengembangan aplikasi ini Mbak Vio, di situ bisa dilihat sudah sejauh mana berkas mereka. Ya, sejauh mana umpamanya hari ini mereka daftarkan, besok sudah diproses di kepala seksi mana, kelurahan mana, nanti sampai berapa hari sih selesai berkasnya, di situ ada anunya. Output dan ininya, input dan outputnya semua. Gitu. Pak, apakah kemudian dari inovasi ini sudah mendapat apresiasi dari pemerintah
Tentunya kita sudah menyampaikan dan sudah mempresentasikan kepada Bapak Wali Kota kemarin, karena memang keinginan dari Bapak Wali Kota satu SKPD itu mempunyai satu inovasi. Kami sudah kita sudah sampaikan dan alhamdulillah apresiasi itu ada. Tinggal bagaimana kita mau menyempurnakan dulu, setelah itu kita on progress kepada masyarakat untuk menyampaikan kepada masyarakat. Satu SKPD, satu inovasi. Satu inovasi. Berarti untuk saat ini Kecamatan Mamajang itu sendiri baru mempunyai satu inovasi. Satu inovasi itu, ya. Dan nantinya akan ada planning-planning apa nih? Ada. Sebenarnya saya ingin membuat inovasi, salah satunya itu adalah weekend service. Weekend service. Ya, pemberian. Ya, jadi weekend service itu kita tahu bersama masyarakat Makassar, terutama di Mamajang kan, kalau hari Senin sampai hari Jumat kan mereka beraktivitas, orang kantoran. Kadang kalanya ingin ke kantor kecamatan, kelurahan itu tidak punya waktu. Mereka cuma punya waktu kalau Sabtu dan Minggu. Betul. Jadi dengan dasar itu kita ingin membuka pelayanan di Sabtu dan Minggu, weekend service namanya. Weekend service gitu. Tapi nantinya juga pasti online dong Pak ya? Kita membuka di kontainer-kontainer recover yang ada di 13 kelurahan. Karena selama pandemi COVID-19 ini mulai melandai, aktivitas-aktivitas di recover center atau kontainer-kontainer recover center yang ada di 13 kelurahan itu agak sedikit menurun. Kenapa sih kita tidak gunakan untuk kegiatan-kegiatan itu? Bahkan saya berkeinginan surat keterangan kepolisian juga bisa dikeluarkan di situ. Nanti kita bekerja sama dengan teman-teman yang ada di Polsek kan, gitu. Bisa keluar di situ. Pak, untuk jam operasional dari weekend service nanti ini? Kalau namanya hari Sabtu dan Minggu kan pasti terbatas. Teman-teman ASN dan non ASN kita juga Laskar Pelangi kan punya aktivitas di luar. Pasti kan tentunya ya paling lama 3-4 jam. Mungkin dari jam 9 sampai jam 12 pelayanan yang ada di dalam situ. Kita coba dulu nanti sejauh mana efektivitas pelayanan tersebut. Kalau memang kita bisa memperpanjang lagi anunya. Sama lah kerja-kerja di bank kan biasanya. Kira-kira kapan akan dilakukan ini Pak? Kita mau lihat dulu bagaimana anunya masyarakat, responnya dulu. Responnya. Dan mungkin dalam waktu dekat mungkin Mbak Vio. Untuk mengetahui respon masyarakat ini dengan cara apa Pak? Kita lihat dulu apakah teman-teman kelurahan ini, Bapak Ibu Lurah, melihat sejauh mana sih masukan-masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, RT RW-nya dan lain sebagainya. Karena kalau kita berbicara tentang kewilayahan, lurah atau kelurahan, camat atau kecamatan, sebenarnya mereka tidak ada liburnya Mbak Vio. 1 kali 24 jam, 7 hari itu pasti harus beraktivitas. Bahkan kalau surat kematian yang harus dikeluarkan itu kapanpun ada warga minta kita harus keluarkan. Karena itu salah satu syarat untuk mereka biasanya proses administrasi penguburannya. Jadi tidak ada liburnya sebenarnya lurah. Tidak ada libur sebenarnya. Lurah dan kecamatan tidak ada sebenarnya. Cuma alasannya saya cuma Sabtu Minggu libur kan. Padahal sebenarnya kalau di waktu-waktu minta untuk di wilayah kita standby. Tapi kan juga tidak terlalu banyak ya Pak, tentunya di Sabtu Minggu. Karena kan pasti juga masyarakat mengerti nih Pak. Mengerti juga. Masyarakat juga punya perasaan juga. Tapi di samping yang surat kematian kan kita nggak bisa pungkiri Pak, bahwa kita ada masyarakat yang butuh secara cepat. Maka sebagai pelayan publik, bisa dikatakan pelayan publik harus siap siaga. Siap siaga, betul. Apalagi potensi beberapa minggu belakangan ini kan potensi curah hujan agak tinggi. Betul Pak. Pak Wali kota kita, Bapak dan Pomanto meminta kita untuk standby posko di kecamatan dan kelurahan, posko banjir kan dan pohon tumbang. Itu kan pohon tumbang kan tidak bisa kita janjian nanti hari ini kau tumbang karena Sabtu Minggu saya libur dulu kan, tidak bisa begitu. Nah, banjir jangan kelihatan dulu nanti Sabtu atau kan tidak bisa. Tentunya kita sebagai pelayan publik harus antisipasi ya Pak. Antisipasi Mbak Vio dengan kerja-kerja atau juga tugas yang tidak tahu kapan datangnya ya Pak. Tidak tahu kapan datangnya pohon tumbang, banjir, warga yang butuhkan pelayanan kita gitu. Betul Pak. Pak, di samping pelayanan tentunya juga ada pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan. Pak. Lantas bentuk seperti apa nih pembinaan yang sudah dilakukan? Jadi memang kalau kita berbicara tentang PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan, salah satu fungsi camat itu adalah sebagai pembina. Dia pembina organisasi tingkat kecamatan yang ada di kecamatan tersebut.
Kalau pembinaan saat ini kita sering berkolaborasi kepada teman-teman KNPI, ya teman-teman Karang Taruna dan beberapa organisasi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Mamajang gitu. Ada teman-teman GMBI, ada teman JPKP dan beberapa organisasi masyarakat. Karena kami pikir bahwasanya kalau kita di dalam lingkaran pemerintahan, kadang-kalanya kita tidak melihat celah hal-hal yang kurang mengenai pelayanannya kita. Yang bisa menilaikan orang dari luar. Ya, betul, Pak. Nah, sehingga kita harus banyak sharing dengan orang-orang yang di luar dari pemerintahan. Apa sih kekurangannya dari kecamatan kami? Apa sih kekurangan dari kelurahan kami? Pelayanannya dan lain sebagainya. Begitu. Gitu. Oke, siap Pak. Terkait pembinaan nih Pak, tentunya UMKM juga masih terus termasuk UMKM masih terus diberdayakan nih Pak. Seperti yang kita ketahui juga yang menjadi unggulan dari Kecamatan Mamajang ini salah satunya adalah Markisa Aurora ya Pak? Markisa Aurora. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak bagaimana progresnya hingga saat ini? Ya, jadi memang Markisa Aurora yang sudah lama sebenarnya. Sudah lama sebenarnya. Tapi tentunya masih bertahan dong Pak? Sudah bertahan sampai sekarang. Dan yang perlu diketahui, ini kan Markisa Aurora letaknya di Kelurahan Kelurahan Labuan Baji. Kelurahan Labuan Baji. Labuan Baji yang dimana di sana memang ada UMKM Markisa yang dikelola oleh masyarakat dan melibatkan masyarakat setempat. Tetapi yang paling penting adalah keterlibatan masyarakatnya dan juga bagaimana berkesinambungan ini, berkesinambungan produksinya. Di Labuan Baji Markisa Aurora ini adalah bagian baru satu itu. Sebenarnya Markisa ada 3 di sana. Ada BUMDesnya, ada juga Markisata. Mereka ini sebenarnya duluan 3 ini memang seiring berjalan dulu sebenarnya. Tetapi karena seiring berjalan waktu, mungkin Markisa Aurora ini lebih promosinya sehingga dia yang ditop masyarakat sampai sekarang ini. Bahkan bulan lalu Badan Riset Inovasi Nasional BRIN itu datang mengecek langsung produksi Markisa Aurora di Kelurahan Labuan Baji. Ya, informasi kami dengar dari Balitbangda, mungkin akhir bulan ini atau awal bulan depan kami dipanggil oleh BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, untuk mempresentasikan UMKM yang ada di kecamatan kami. Gitu. Berarti tentunya bukan hanya Markisa ya Pak nanti yang ada Eceng Gondok sebenarnya ada juga. Bisa dijelaskan Pak Eceng? Kalau di Eceng Gondok itu masuk di wilayah kita ini kan Tribun Timur ini masuk di Sambung Jawa. Kita salah satu UMKM yang terkenalnya itu adalah Eceng Gondok. Itu Eceng Gondok dari bantal, sendal, tempat tisu, mereka itu sudah ini. Tetapi memang yang perlu kami sampaikan bahwasanya sumber bahan bakunya itu yang memang belum ada di wilayah kami. Ya, biasanya teman-teman UMKM itu ambil di Macini Sombala, kalau tidak di daerah utara kota di sana. Tetapi mereka tetap olah di Kecamatan Mamajang gitu. Pak, untuk terkait Longwis ini boleh dikatakan siapa sih yang menghandle setiap potensi-potensi yang ada? Jadi di lorong wisata ini Mbak Vio ada namanya Delor. Ya, Delor. Dewan Lorong. Dewan Lorong. Delor ini dalam bahasa Inggris, Pak. Ternyata Dewan Lorong. Dewan Lorong. Jadi setiap lorong wisata itu mempunyai 3 Delor. Ada yang punya ketokohannya di situ yang dituakan, yang kedua ada emansipasinya perempuan, yang kedua ada yang milenialnya, jadi 3. Mereka inilah Delor yang menghandle semua potensi-potensi yang ada di lorong-lorong wisata gitu. Baik itu mereka yang memberikan support kepada masyarakat, memberikan motivasi masyarakat, dan juga mereka sebagai corong informasi dari masyarakat kepada pemerintah kelurahan, kecamatan, dan juga SKPD teknis yang ada di pemerintah kota. Siap Pak, Saya masih terus kesima nih dengan kata Delor ini Pak. Saya kiranya ada istilah bahasa Inggris. Ternyata itu dari Bapak Wali Kota juga istilahnya Delor. Ternyata akronimnya. Akronim Dewan Lorong. Pak, untuk saat ini total ada berapa sih lorong wisata yang sudah ada di Kecamatan Mamajang? Kalau di Kecamatan Mamajang sesuai dengan aplikasi yang ada itu kita 94 lorong. 94 lorong. Ya. Itu terbagi dari 13 kelurahan semua ada semua. Iya.
Long Oke. Beach. Pak, bagaimana sih kondisi lorong ini sebelum menjadi lorong wisata, terkhususnya di Kecamatan Mamajang nih Pak? Jadi memang lorong wisata ini adalah upgrading Okay. program Bapak Wali Kota di periode pertama. Oke. Di periode pertama kan ada lorong garden, lorong sehat dan lain sebagainya. Nah, lorong wisata ini adalah salah satu upgrading dari lorong-lorong yang sebelumnya. Nah, harapan Bapak Wali Kota sebenarnya di lorong wisata ini bagaimana masyarakat itu menumpahkan uangnya di situ. Berarti harus ada potensi-potensi yang dijual. Potensi-potensi yang bikin orang menarik datang. Kalau tidak ada potensinya, tidak ada yang dijual, untuk apa dijadikan lorong wisata? Seperti begitu. Sehingga memang lorong wisata yang kita usulkan ke pemerintah kota ini 94 adalah lorong wisata yang punya potensi-potensi UMKM dan juga potensi-potensi untuk dikembangkan gitu Bu Vio. Seperti misalnya tadi Markisa, Eceng Gondok. Selain itu Pak? Ada kue-kuean, ada jahit-menjahit di dalamnya gitu dan sebagainya. Iya. Pak, terkait digitalisasi dari lorong-lorong ini perkembangannya sudah sampai mana nih Pak? Kalau untuk digitalisasi sampai sekarang ini permintaan dari Bapak Wali Kota, setiap lorong wisata itu harus mempunyai barcoding dulu. Barcoding di mana ketika ada kunjungan dari wisatawan baik lokal maupun mancanegara ataupun juga masyarakat yang ada di Kota Makassar sendiri, mereka bisa melihat potensi-potensi ada dengan menempelkan HP-nya di barcoding tersebut. Scan barcode di pintu-pintu lorong wisata. Apa yang dijual, apa potensinya, dan juga apakah ada kebudayaannya di dalamnya dan lain sebagainya, seperti begitu, Mbak. Dan tentunya ini tidak dikenakan biaya ya, Pak? Tidaklah, tidak. Karena ini merupakan langkah strategis. Langkah strategis, karena memang 2 tahun belakangan ini 2020-2021 kan kita kedatangan tamu yang tidak diundangkan, pandemi COVID, banyak keluarga kita, masyarakat kita, bahkan mungkin anak istri kita yang terdampak pandemik karena mereka dirumahkan oleh perusahaannya mereka bekerja. Dengan potensi-potensi inilah diharapkan pendapatan penghasilannya comeback kembali. Siapa? Dan tentunya tadi ada satu statement yang dikatakan bahwa ada pada saat kondisi pandemi dan juga seperti yang kita ketahui bahwa transisi ke endemi ini tentunya masih ada pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait hal ini Pak. Tapi setelah jeda berikut ini. Siap. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program pada hari ini, yaitu program spesial dalam rangka Hari Ulang Tahun Makassar. Dan tentunya masih bersama saya Firna Jeretno dan juga masih bersama narasumber kita yang keren dan juga bisa dikatakan ceriwis nih ya Pak. Pak, bagaimana nih, masih semangat? Siap, semangat. Untuk memaparkan informasi-informasi untuk berbagi juga kepada Tribuners. Ya, pembagian informasi kepada teman-teman jurnalis pasti semangat. Iya, siap Pak. Oke Pak, tadi terkait pandemi dan endemi nih Pak, menjadi pertanyaan bagaimana sih kemudian progres pelayanan publik daripada pandemi hingga ke endemi ini? Oh ya, jadi memang di pandemik ini tidak semuanya itu negatif. Oke, siap Pak. Salah satunya dari pemberian pelayanan. Ketika pandemi kemarin kita dibatasi untuk bertemu langsung, memberikan pelayanan langsung. Dengan semangat inilah sehingga banyak pemerintahan dan juga pelayanan publik memberikan pelayanan secara digitalisasi. Ya, betul. Jadi tidak semua pandemik itu membuat hal-hal yang negatif, tetapi ada nilai-nilai positif di dalamnya. Salah satunya pemberian pelayanan. Jadi ketika pandemik 2020-2021 kemarin yang melanda seluruh dunia, bahkan Kota Makassar ini, pelayanan secara langsung itu terhambat di tengah-tengah masyarakat. Kita akui begitu, karena memang amanat dari pemerintah pusat kita dilarang untuk bertemu langsung kan. Tetapi dengan semangat itunya kita bisa berinovasi dan bertransformasi, memberikan pelayanan secara digitalisasi. Inilah nilai-nilai positif yang ada di dalamnya. Mungkin saya rasa itu. Berarti kemudahan yang ditawarkan oleh Kecamatan Mamajang ini dengan melahirkan digitalisasi pelayanan dan juga inovasi pelayanan dalam bentuk digitalisasi maksudnya. Digitalisasi, betul. Dengan adanya program Singkama. Oke, siap Pak. Pak, mungkin kita berbicara secara luas dulu nih. Bagaimana sih bentuk bantuan dari Kecamatan Mamajang ini sendiri terkait program pemerintahan Kota Makassar? Kalau untuk bantuan Kecamatan Mamajang untuk pemerintah Kota Makassar, kita kalau berbicara tentang pemerintahan, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Satu kesatuan tidak terpisahkan, satu sakit, pasti sakit semua. Betul. Satu berinovasi, semua harus berinovasi. Jadi tidak ada kata bahwasanya cuma SKPD mana saja, kecamatan mana saja yang harus tampil lebih dominan dan berinovasi. Sehingga Bapak Wali Kota sering menyampaikan kepada kita semua, satu SKPD, satu kecamatan harus memberikan inovasi. Itulah kontribusi kita kepada pemerintah Kota Makassar untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat. Karena dengan inovasi inilah pasti nama pemerintah Kota Makassar akan menjadi baik bagi masyarakatnya maupun juga di pemerintahan secara umumnya, kan begitu. Pada intinya adalah bersinergi dan berkolaborasi tentunya antara kecamatan-kecamatan yang ada lain untuk membantu program pemerintah Kota Makassar itu sendiri ya Pak. Oke Pak. Pak, menjadi pertanyaan bagaimana sih strategi atau hal apa saja yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik apalagi di era endemi ini? Betul. Ya tentunya pasti kita ingin bagaimana dalam pemberian pelayanan kan lebih mudah dan lebih cepat kepada masyarakat. Sebelum kita memberikan pelayanan lebih cepat, lebih mudah kepada masyarakat, tentunya kan harus diperbaiki di internal kita dulu. Nah, kalau sudah kita memberikan pemahaman, memberikan pelatihan kepada internal kita, baik yang ASN maupun non-ASN di pemerintah Kecamatan Mamajang, harapan kami mereka bisa mengimplementasikan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kalau saya, langkah-langkah yang harus kita ambil dulu dalam yang terdekat ini kepada kita semua, bagaimana kita memberikan dulu pembenahan-pembenahan di internal kami dulu. Karena kalau kita memberikan pelayanan digitalisasi, ternyata yang memberikan pelayanan tidak mengetahui dan tidak terlalu paham mengenai IT kan berabe juga kan, seperti gitu. Jadi kita harus pembenahan di internal dulu sebelum kita mengimplementasikan kepada masyarakat. Dan pembenahan ini dilakukan bekerja sama dengan siapa Pak? Ada banyak beberapa LSM maupun organisasi-organisasi NGO yang ada dan juga beberapa pelatihan-pelatihan yang ada di internal Kecamatan Mamajang itu sendiri. Pak, pembenahan ini dilakukan berapa lama nih? Kalau untuk pembenahan-pembenahannya tentunya kan, mohon maaf, kita berbicara tentang pegawai yang ada di kecamatan dulu. Jadi saya membedakan antara pegawai yang masih muda, yang memang melek informasi, maupun juga pegawai kita
orang tua kita semua yang sudah menjelang pensiun ini kan mungkin belum terlalu paham dulu saat pemberian inovasi-inovasi semua. Jadi kita merekrut dulu, mengambil dulu teman-teman kita ASN maupun non ASN Laskar Pelangi yang notabene-nya mengetahui dulu, ya milenial namanya, milenial. Kalau milenial kan kita berbicara satu, biasanya mereka sudah berbicara 3, 4, 5 kan. Betul, tapi kalau mohon maaf ada juga teman-teman kita di kecamatan ketika kita berbicara satu, mereka agak-agak sedikit belum terlalu paham mengenai gitu. Jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan kepada pegawai-pegawai kita yang milenial. Kita kasihkan arahan, kita kasihkan pembinaan, dan mereka cepat merespon. Dan ini salah satu potensi kita untuk memberikan pelayanan secara cepat dan mudah kepada masyarakat. Itu. Pak, bisa dikatakan bahwa analogi yang dikatakan tadi, mungkin di kaum milenial dari 1 dia sudah mengetahui 3. Bisa dikatakan seperti ini analoginya ya Pak, jaringan nih. Jaringan, betul. Ada 3G, 3G ada yang sudah 5G. Betul, ya, Pak? Betul, ya, betul. Pak, terkait ini, apakah ada inspeksi yang dilakukan oleh Bapak sendiri selaku camat, terjun langsung ke publik? Kalau itu sudah menjadi kewajibannya sebenarnya Mbak Vio, bahwasanya kepala wilayah, baik itu lurah maupun camat, harus lebih sering turun kepada masyarakat, mengecek apa-apa menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi berbicara tentang kecamatan, saat ini banyak pelimpahan-pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bapak Wali Kota kepada kecamatan. Salah satunya kan kebersihan. Kita ketahui bersama dulu kan kebersihan itu menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup. Tapi sekarang ini personil kebersihan dan tanggung jawab kebersihan itu ada di kecamatan dan kelurahan. Nah, kalau kita mendengar saja dari staf-staf kita yang bertugas di wilayah, pasti kan belum tentu bahwasanya Pak sudah bersih di daerah sini. Nah, kita ingin meng-cross check kembali ke lapangan dengan turun langsung ke lapangan, ataukah kita melakukan treatment mendekati RT dan RW-nya, betul tidak wilayah ini sudah bersih sesuai dengan laporan-laporan yang ada. Gitu. Pendekatan-pendekatan emosional yang harus kita anukan kepada masyarakat. Apa pendekatan emosional yang dimaksudkan ini? Apakah langsung bertemu dengan masyarakat? Bertemu langsung ke masyarakat. Karena sering kita bertemu, pastikan adanya keterkaitan antara satu sama lainnya kan. Antara pemerintah dan juga RT RW-nya seperti gitu. Dan pertemuan ini tentunya diharapkan berlangsung di lorong wisata ya? Di lorong wisata pasti, dengan disajikan kopi-kopiannya di situ, pisang gorengnya dan ubi gorengnya mungkin. Iya, supaya meningkatkan pendapatan juga kepada dari masyarakat. lorong wisata itu. Karena tapi biasanya juga ketika mau dibayar, mereka tidak mau dibayar juga. Gitu ya, jadi Pak? kami kadang-kadang dilematis juga. Jadi biasanya bagaimana Pak? Dibayar apa enggak nih? Biasanya dibayar. Kadang juga merasa anugerah ya Pak? Ya, anugerah gratis. Ya. Pak, lantas dalam kepemimpinan Bapak ini memimpin Kecamatan Lumajang, tantangan-tantangan apa sih yang sudah dirasakan hingga mungkin bisa dikatakan masih terbilang mudah, tapi tentunya kan ada tantangan-tantangan yang menjadi apa ya Pak? Yang menjadi janggal gitu Pak. Janggal ya. Yang pertama mungkin karena saya masih muda, bisa dikatakan saya pejabat paling muda di Kecamatan Lumajang. Di antara pejabat yang ada, baik itu dari struktur sekretaris camat, kepala seksinya, dan juga lurah-lurah yang ada. Ketika pertama kali diberikan amanah, saya kumpulkan teman-teman semua di kecamatan, saya sampaikan begini, kalau di kantor, oke lah, saya sebagai pimpinan kecamatan. Tetapi ketika di luar jam dinas, anggap saya sebagai adik. Adik kita atau anak-anak kita semua, sehingga terjadi komunikasi yang baik. Nah, itu salah satu hal masalah umur. Karena saya kan tidak mungkin menegur secara langsung orang yang lebih tua daripada saya kan. Tetapi saya itu sudah terbiasa sebenarnya. Karena di 2016 dulu, saya dilantik jadi lurah, 26 tahun. Semua kepala seksi saya umur 40 tahun, ada bahkan 50 tahun, Mbak Vio. Jadi sudah terbiasa. Yang kedua, tantangannya adalah Lumajang ini bisa dikatakan kawasan cendana ya, cendana. Karena Bapak Wali Kota kita tinggal di situ, warga Lumajang. Jadi harus lebih ekstra untuk turun ke lapangan dan juga memaksimalkan
pekerjaan-pekerjaan yang ada kinerjanya. Betul. Karena kita dinilai langsung oleh Bapak Wali Kota kan, seperti begitu. Tapi terkait tantangan dalam masyarakat mungkin Pak mungkin membina kaum-kaum milenial, apakah ada tantangan atau halangan yang mungkin kan biasanya anak-anak muda itu bisa dikatakan malas ini ikut, itu gimana Pak? Kalau saya masalah untuk pembinaan anak-anak milenial dan organisasi kemasyarakatan, saya tidak ada kendala Mbak Vio, mungkin karena umur saya juga yang masih muda dan juga saya aktif di organisasi. Saya aktif saat ini masih menjadi pengurus KNPI Sulsel dan juga saat ini masih menjadi ketua Kosgoro Sulawesi Selatan juga. Jadi kalangan-kalangan organisasi kepemudaan dan juga milenial itu alhamdulillah bisa kita kenal semua lah, kita kenal semua. Walaupun tidak semua, kita kenal semua. Jadi komunikasi kita di kalangan milenial, kepemudaan lebih mudah, lebih mudah gitu. Pak, terkait tadi Bapak menyebutkan bahwa masih menjadi anggota KNPI. Kemudian menjadi pertanyaan nih Pak, bagaimana sih latar belakang pendidikan seorang Pak Ari ini? Ya, kalau saya Mbak Vio sebenarnya selesai dari SMA itu tahun 2007. 2007 sempat mendaftar di UNAS tidak lulus, terpaksa kuliah di UIN, Universitas Islam. Ya, Pak? Bukan terpaksa, kebetulan dia menerima kan. Tetapi tahun 2008 rezekinya datang, mendaftar di IPDN, lulus. Jadi saya tinggalkan ini tempat satu, masuk ke IPDN sampai di tahun 2012 selesai. Situ di Jatinangor. Berarti Pak bukan kalau dikatakan terpaksa ini sebenarnya rezeki. Rezekinya betul. Rezekinya mungkin tidak lolos di Unhas, terus batu loncatan di UIN, kemudian mendaftar di PDN. Di PDN. Soalnya rezeki Pak, bukan terpaksa nih Pak. Kadang biasanya kan rezeki datang ketika kita sudah dapat sesuatu hal yang tidak diinginkan kan. Ada kegagalan lebih dahulu Pak. Betul. Pak, apa sih target kedepannya? Sebagai camat, apakah mungkin akan melangkah kemana nih, atau seperti apa Pak? Kalau saya mengikuti saja air mengalir, ya karena ini ada lucu Mbak Vio, ketika pelantikan camat di akhir tahun 2021 kemarin Desember, saya salah satu yang tidak datang, karena tidak tahu bahwa saya dilantik jadi camat. Ya. Jadi saya anggap bahwasanya rezeki saya itu mengalir seperti air saja. Tidak menjadi, mohon maaf, biasanya kan ada orang cari-cari muka, harus bikin ini bikin itu dulu. Ada planning. Ya, bahkan ketika nama saya dilantik di Karebosi kemarin, saya di salah satu warkop. Orang lain yang menelpon saya, Pak dilantik jadi camat, saya tidak hadir waktu itu, karena memang saya tidak sangka-sangka akan dilantik. Gitu. Tapi sebelumnya tidak ada penyampaian. Tidak ada penyampaian. Nanti lagi minum-minum kopi di salah satu warkop yang ada dekat Karebosi, baru saya ditelepon sama teman-teman bahwasanya Bapak dilantik jadi camat. Jadi saya mengikuti saja. Tapi tentunya untuk masalah target, apalagi kita masih muda kan umur saat ini, untuk berkembang lebih lanjutkan ataupun menapaki karir yang lebih besar lagi, niatnya pasti ada. Namanya manusiawi, Mbak Vio kan. Ingin terus bertumbuh. Ingin terus tumbuh, ingin terus berkembang. Bagaimana ilmu yang kami dapat dulu di pendidikan, apalagi spesifikasi pendidikan kami di IPDN kan, untuk pemerintahan. Kenapa sih kalau ada potensi untuk lebih besar lagi, kita manfaatkan. Iya, betul Pak. Dan kita mengimplementasikan potensi-potensi yang ada itu. Gitu. Berarti bisa dikatakan luar biasa sekali rezeki seorang Bapak Ari ini. Karena pada saat pelantikan malah tidak hadir di... Saya di warung kopi. Malah ada di warung kopi nih Pak. Bisa ditanya sama Camat Rapocini nanti. Kalau dia datang podcast ini. Karena saya sama-sama di warkop waktu itu. Berarti sama-sama juga tidak dilantik. Beliau sudah jadi camat waktu itu. Posisi saya waktu itu di akhir tahun 2021 Desember, saya itu masih sekcam. Sekcam. Tidak tahu akan dilantik, tidak tahu. Belum ada informasi sampai dihubungi oleh teman-teman di Karebosi bahwasanya Bapak dilantik. Luar biasa sekali nih Pak. Pak, mungkin sebelum kita menutup nih, closing statement yang bisa diberikan mungkin terkait harapan dari Pak Ari sebagai camat dari Kecamatan Mamajang juga, atau mungkin ada imbauan-imbauan yang mau disampaikan untuk masyarakat Mamajang, langsung saja Pak. Ya, tentunya yang perlu kami sampaikan kepada seluruh teman-teman, sahabat-sahabat Tribuners yang ada dimanapun berada, kami menyampaikan beberapa hal dan himbauan-himbauan kepada masyarakat bahwasanya pemerintah kecamatan sangat terbuka dalam proses-proses pemberian kepada masyarakat.
kritik, saran apabila memang ada hal-hal yang perlu diberikan masukan, kami siap. Di tengah-tengah masyarakat, 13 kelurahan juga siap diberikan masukan, dan apabila ada hal-hal memang yang tidak bisa ditindaklanjuti oleh 13 kelurahan, kami siap untuk dikoreksi dan lain sebagainya. Gitu. Dan perlu kami sampaikan di tengah-tengah ini bahwasanya pemerintah Kota Makassar saat ini sudah digitalisasi pelayanan publik. Mudah-mudahan masyarakat bisa mengakses juga. Karena banyak masyarakat juga yang merasa kurang untuk mengakses digitalisasi. Karena mereka anggap bertemu langsung dengan aparat pemerintahan lebih baik daripada digitalisasi, seperti gitu. Padahal kenyataannya sebenarnya lebih efisien ya Pak. Lebih efisien. Dan juga adanya program ini membantu masyarakat untuk lebih bagaimana tidak mengeluarkan terlalu banyak biaya, bisa dikatakan begitu ya Pak? Betul, dari rumah saya untuk mengakses. Ya, dari rumah saja. Atau biasa orang bilang WFH kali ya Pak. Kan biasanya orang tua kita, bapak ibu kan yang sudah umur-umur 50 tahun lah, tidak enak tuh kalau dia tidak dengar penjelasan langsung dari lurahnya sama camatnya. Jadi ya inilah kita tidak bisa batasi warga kita. Jadi meskipun sudah digitalisasi, tapi tetap terbuka ya Pak, menerima kritik dan juga saran dari masyarakat. Betul, siap. Siap Pak. Pak, mohon kesediaannya untuk menutup program pada hari ini. Mungkin Bapak bisa menyampaikan selamat hari jadi dan juga harapan buat Kota Makassar Pak. Silakan. Pada kesempatan siang hari ini, saya atas nama pemerintah Kecamatan Mamajang dan juga seluruh lurah dan masyarakat Kecamatan Mamajang mengucapkan selamat HUT Kota Makassar yang ke-415. Ini umurnya sudah cukup tua sekali, sudah cukup lama sekali. Harapan kami masyarakat, pemerintahnya bisa berkolaborasi untuk mewujudkan Makassar yang 2 kali tambah baik. Siap Pak, 2 kali tambah baik. Kita beri aplaus dulu yang meriah buat Pak Ari selaku camat dari Kecamatan Mamajang. Pak, tentunya saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah menyempatkan waktunya hadir langsung ke studio Tribun Timur, dan juga tentunya telah berbagi informasi juga edukasi serta pengalaman semasa dari pokoknya jabatannya hingga saat ini ya Pak. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih buat Tribuners yang masih setia untuk menyaksikan program pada hari ini. Dan tentunya buat Tribuners, jangan lupa untuk saksikan seri-seri selanjutnya dari program spesial kali ini, juga program dari Tribun Timur yang lainnya. Juga saya Firman Jiretno mewakili narasumber serta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kalau Pak Sekcam bukan luar biasa, biasa di luar. Biasa di luar. Karena di wilayah. Iya, Pak. Pak, mungkin foto-foto dulu dong. Oh iya, siap, boleh. Ya. Sama kasih kebersihan juga, biasa di luar. Siap. Ya. Karena ada pohon tumbang dia harus keluar. Kalau yang banjir Pak? Iya, kalau banjir. Tapi jangan banjir lokal ya, ini banjir keseluruhan. Kalau banjir lokal